Bapak Ibu sekalian, ya puji syukur pada sore hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu sekalian, tema saya pada sore hari ini, seperti Bapak Ibu sudah bisa lihat di flyer yang sudah disebar, sore hari ini tema khotbah saya ini hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, tema sore hari ini hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ini di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bapak Ibu sekalian, saya mengawali ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, John Calvin pernah mengatakan, ini buku yang pernah saya pernah baca di dalam bukunya di Institute of the Christian Religion. Bapak Ibu sekalian, di mana Calvin ini pernah menulis di buku tersebut bahwa hampir seluruh hikmat yang kita miliki sejauh itu benar dan kokoh itu terdiri dari dua bagian. Pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya, maksud yang ditulis oleh Calvin ini adalah bahwa ketika seorang mengenal Allah yang kudus, ia akan melihat siapa dirinya. Kita melihat diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, persoalannya banyak orang ingin mengenal Allah tanpa membiarkan Allah itu memerintah hidup kita. Ya, banyak orang senang mendengar firman Tuhan. Ya, senang mendengar firman Tuhan. Kemudian menikmati pengajaran yang baik, kemudian saking rajinnya mencatat isi khotbahnya. Bahkan ada yang bisa menjelaskan lagi secara doktrinal dengan baik. Ya, tetapi firman itu di mereka berhenti di telinga dan tidak pernah turun ke hati serta diwujudkan dalam kehidupannya. Ini persoalan yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam tradisi reform, firman Tuhan itu dikatakan memiliki otoritas tertinggi, sola scriptura. Ya, firman bukan hanya sekedar informasi yang kita bisa dengar, kita terima, ya bukan hanya sekedar juga menambah pengetahuan kita. Ya, melainkan firman Tuhan itu memiliki otoritas ilahi yang menuntun respon ketaatan kita sebagai ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, Sproul pernah berkata juga bahwa Alkitab tidak diberikan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi mengubah hidup kita, mengubah hidup manusia. Ya, di dalam nanti pembacaan kita, Yakobus sedang menghadapi persoalan yang sama. Ada jemaat yang senang mendengar firman tetapi gagal menjalankannya. Ya, mereka merasa cukup dengan mendengar. Padahal mendengar hanya mendengar tanpa taat hanyalah menghasilkan satu ilusi kerohanian. Ya, mendengar tanpa ada ketaatan akan hanya menghasilkan ilusi kerohanian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak firman yang sudah kita dengar. Ya, melainkan apakah hidup kita sungguh berada di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bapak Ibu silakan menyimaknya dari Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi setiap kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagian yang terakhir, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh
melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya penjelasan singkat dari kitab Yakobus ini, ya surat Yakobus ditulis kepada 12 suku di perantauan. Ini kita bisa baca di bagian yang pertama, Yakobus 1 ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ini menunjuk kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar karena penganiayaan. Ya, kalau kita melihat konteks dekatnya pada pasal 1 ini berbicara atau tertulis mengenai pencobaan, hikmat, ketekunan, dan penerimaan firman. Ini kita bisa baca juga di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-21. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di ayat 21 itu tertulis, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, setelah menerima firman, Yakobus melanjutkan pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apa respon setelah menerima firman? Ya jawabannya, ya firman itu harus dilakukan. Ya kalau kita tadi melihat konteks dekatnya, kemudian kita juga bisa melihat konteks jauhnya dari kitab Yakobus ini secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian menunjukkan tema utama yakni adalah antara iman dan perbuatan. Ya Yakobus tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan. Tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan buah. Ya, kalau saya kembali mengutip dari apa yang disampaikan oleh John Calvin, kita dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang membenarkan tidak pernah sendirian. Ya, artinya perbuatan bukan dasar keselamatan, tetapi bukti keselamatan. Saya ulangi, perbuatan itu bukan dasar keselamatan yang kita terima, tetapi bukti dari keselamatan yang kita sudah terima. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya menemukan struktur teks yang menjadi pembahasan kita, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, pendengar firman tanpa ketaatan sedang menipu dirinya sendiri. Ini di ayat 22. Kemudian pelaku firman hidup dalam kemerdekaan dan berkat Allah. Ini di dalam ayat 23 sampai yang ke-25. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pembahasan kita ini, poin yang pertama, pendengar firman tanpa ketaatan itu sedang menipu dirinya sendiri. Nah, yang tadi sudah baca di ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita, di dalam teks tersebut itu ada kata pelaku. Ya, di dalam bahasa Yunani itu tertulis poitai, ya, yang berarti ini pelaksana aktif, ya, seseorang yang menghasilkan satu tindakan. Nah, kemudian kita juga di situ melihat ada kata pendengar, akrotai. Ya, ini menunjuk kepada orang-orang yang hanya duduk mendengar pengajaran, hanya duduk mendengar pengajaran. Bapak Ibu sekalian, menariknya pada zaman Yunani kata ini pada zaman itu dipakai untuk murid yang sedang duduk mendengar perkuliahan filsafat, tetapi tanpa benar-benar mempraktekkan apa yang mereka dengar pada saat di kelas tersebut. Bapak Ibu sekalian, Yakobus berkata, masalahnya bukan di mendengar, masalahnya bukan di mendengarnya, tetapi hanya mendengar. Jadi Yakobus menekankan masalahnya bukan mendengar, tetapi hanya menjadi pendengarnya saja. Lalu di situ ada dikatakan paralogisomenoi yang berarti menipu dengan penalaran yang salah. Kemudian kalau kita perhatikan juga di dalam King James dan NIV, ini ada kalimat yang merujuk hal yang sama dengan apa yang tertulis di dalam bahasa aslinya. Ini bukan ditipu orang lain, bukan ditipu oleh rekannya, bukan ditipu oleh temannya, melainkan menipu diri sendiri. Ya, gambarannya Bapak Ibu sekalian,
Ya, seseorang berpikir dirinya sehat gitu ya. Berpikir bahwa wah saya sehat nih, saya sehat karena sudah membaca buku kesehatan. Ya, saya merasa sehat karena sudah baca banyak buku kesehatan. Tapi tidak pernah berolahraga. Jadi cuma sekedar baca tok gitu ya. Cuma sekedar baca buku kesehatan mental, kesehatan bagaimana mengatur pola makan, pola tidur, tetapi tidak pernah berolahraga. Tapi akhirnya merasa bahwa wah sudah sehat karena sudah baca bukunya, buku tentang kesehatan. Ya, ini suatu gambaran juga kerohanian kita. Ya, kita sering mendengar khotbah setiap minggu gitu ya. Bahkan di antara kita mungkin kita sudah juga mengikuti ada pendalaman Alkitab, kemudian belajar teologi ya, bahkan melayani. Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini belum tentu menunjukkan hidup kita itu tunduk pada firman Tuhan. Kita rutin datang ke gereja. Kita rutin baca Alkitab. Kita rutin punya waktu saat teduh. Ya, mungkin kita melakukan hal itu semua bukan karena kerinduan kita, tetapi sering ya kadang juga saya merasa bahwa ini karena program seperti itu. Berapa tahun yang lalu ketika saya di gereja pun gitu ya, masih bergabung di salah satu gereja, gereja itu punya program tahunan gitu ya, untuk membaca Alkitab secara berturut-turut gitu ya, menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, di, akhirnya dipaksakan untuk mendapat berkat gitu ya, seolah mendapatkan berkat. Tapi seringkali ketika saya berinteraksi dengan jemaat, seringkali mereka menyampaikan bahwa sebenarnya saya nggak dapat apa-apa, Pak. Karena merasa bahwa ini cuma sekedar program, nanti di WA Group ngasih tahu, sudah baca gitu ya, saya sudah baca gitu kan, ngasih laporan di WA Group per kelompok gitu ya, oh saya sudah baca, saya sudah baca. Jadinya hanya sekedar membaca saja. Jadi inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi yang pernah saya dengar. Bapak Ibu sekalian, ada seorang tokoh juga pernah mengatakan, ini tokoh Martin Lloyd Jones, pernah mengatakan bahwa bahaya terbesar dalam hidup orang Kristen adalah menganggap pengetahuan rohani sebagai pengganti ketaatan. Ya, tokoh ini menyatakan bahwa bahaya terbesar orang Kristen itu adalah menganggap pengetahuan yang ada di pikirannya itu udah cukup gitu ya, pengetahuan rohani yang dia baca gitu ya, Alkitab dia baca, kemudian buku-buku yang terkait dengan teologi dia baca, teologi-teologi semua dibaca, akhirnya dianggap wah ini sebagai bentuk ketaatannya, diganti sebagai bentuk ketaatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengetahui, tahu harus mengampuni, tahu harus mengasihi, tahu harus hidup kudus, tahu harus rendah hati. Tahu, saya tahu. Ya, hanya pengetahuan gitu ya. Tetapi pengetahuan itu tidak pernah menjadi satu tindakan. Tidak menjadi satu action di dalam hidupnya sebagai orang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah kita sedang hidup dalam ilusi kerohanian itu? Apakah kita yang rutin beribadah ya, hidup dalam ilusi kerohanian itu? Mungkin kita merasa bahwa rohani gitu ya, kerohanian kita karena kita sering merasa wow paling rohani gitu ya, karena sering mendengar khotbah, mendengar firman yang disampaikan. Ya, padahal firman itu belum menguasai hidup kita. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, menipu diri kita sendiri. Itu poin pembahasan yang pertama. Selanjutnya di poin yang kedua, pelaku firman dalam kemerdekaan dan berkat Allah di ayat 23 sampai yang ke-25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, di bagian ini kita jelas menerima gitu ya.
Yakobus, kita melihat bahwa Yakobus memakai ilustrasi cermin. Ilustrasi cermin. Ya sumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya gitu ya, mengamat-amati di depan cermin, bagaimana rupanya, penampilannya gitu ya. Kalau kita perhatikan di situ juga ada kata mengamat-amati. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya itu kata neo gitu ya. Ini berarti melihat dengan cermat, melihat dengan satu ketelitian, melihat dengan satu yang benar-benar baik jelas gitu, dengan cermat. Lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat 24 itu tertulis, ya baru saja memandang dirinya, baru saja melihat dirinya, ia sudah pergi, ya atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Baru dia lihat wajahnya, sudah lupa bagaimana rupanya. Cuma lihat, oh ya sudah beres rapi, oke tinggal selesai. Bapak Ibu sekalian, masalahnya bukan di cerminnya. Kembali lagi saya tekankan, masalahnya bukan di cerminnya. Ya, masalahnya orang itu tidak merespon apa yang dilihatnya. Masalahnya orang itu tidak merespon apa yang dilihatnya. Ya, firman seperti cermin yang memperlihatkan kondisi hati kita. Firman itu seperti cermin yang memperlihatkan bagaimana kondisi hati kita. Ya, cermin tidak mengubah wajah kita. Ya, cermin hanya menunjukkan keadaan sebenarnya. Ya, kita tidak punya cermin ajaib begitu ya. Tiba-tiba kita lihat wajah kita yang baru bangun tidur tiba-tiba seperti sudah glowing gitu ya. Ya, tidak ada gitu ya. Ya, firman Tuhan melakukan hal yang sama. Firman Tuhan juga menunjukkan hal yang seperti demikian. Ya, Yakobus memberikan satu analogi bahwa apa yang ditampilkan oleh cermin itulah yang realnya gitu ya, walaupun nampaknya terbalik dari arah kita gitu ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan itu memperlihatkan keadaan diri kita, dosa kita, kesombongan kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, keemosian kita, ketidaktaatan kita, ya kasih kita yang dingin kepada Tuhan. Ini memperlihatkan bagaimana kondisi kita. Ya, namun di ayat 25 itu tertulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, hukum yang memerdekakan. Ya, di sini ada kata meneliti. Ya, di sini pakai kata meneliti, para kipas. Ini berarti membungkuk dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau diterjemahkan secara literal gitu ya, dari bahasa aslinya ini bisa dipakai kata untuk membungkuk atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan jeli. Kemudian ada kata memerdekakan juga di sini. Ya artinya kita sudah sama-sama tahu artinya kebebasan. Ya ini satu hal yang menarik. Bapak Ibu sekalian, dunia berkata tentang kebebasan itu adalah kebebasan adalah melakukan apa yang saya mau. Jadi bebas saya mau melakukan apa saja yang saya kehendaki, apa saja yang saya mau. Itu arti kebebasan menurut dunia. Kemudian, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebebasan sejati adalah hidup sebagaimana Allah merancangkan bagi kita. Ini ada satu hal yang seperti ada perbedaan di antara arti kebebasan ini. Kemudian juga ada Agustinus berkata bahwa hati kami gelisah sampai menemukan perhentian di dalam Engkau. Ya, Bapak Ibu sekalian, manusia tidak benar-benar bebas hidup dalam dosa. Ya, memang seolah-olah ketika kita tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan itu artinya kita hidup di bawah dosa, ya serasa kita bebas mau melakukan apa saja. Bebas suka-suka saya mau melakukan apa saja. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada firman bukan tentang diperbudak. Jadi ketika kita mengatakan kita mau taat dengan firman Tuhan, itu bukan berarti kita diperbudak dengan firman Tuhan. Justru di dalam firman ada kemerdekaan sejati. Ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa ketaatan kepada firman itu bukan menjadikan kita seperti budak gitu ya. Justru di dalam firman ada kemerdekaan sejati.
Bapak Ibu sekalian, di dalam King James dan NIV yang seperti saya sudah sampaikan di slide gitu ya, juga merujuk pada hal berkat bukan datang karena mendengar. Jadi berkat itu ketika kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari, ya berkat itu bukan karena kita hanya mendengar apa yang kita terima gitu ya hari Minggu ataupun hari-hari lain ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Melainkan ketika firman itu diwujudkan dalam hidup kita. Kita actionkan, kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jika kita jujur Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna menjadi pelaku firman. Kita sering gagal. Kita mendengar firman tentang kasih, tetapi kita membenci. Ketika kita sering mendengar firman tentang kekudusan, tapi masih jatuh dalam dosa. Kita mendengar firman tentang ketaatan, tetapi masih hidup bagi diri kita sendiri. Kita sering gagal. Kita mengulangi kesalahan kita. Berulang-ulang kita lakukan. Di Alkitab kita sering kali baca, ampuni, mengasihi, dan ampuni orang yang bersalah. Tapi seringkali hati kita sulit kali untuk mengampuni. Kita mau Tuhan bicara kekudusan, tapi seringkali kita tidak menjaga kekudusan kita. Kita nggak menjaga kekudusan pikiran kita, perkataan kita. Ya kita hanya cuma sekedarnya tahu gitu ya. Ini dari tadi sampaikan. Kita cuma sekedar tahu apa yang firman Tuhan sampaikan dan tertulis kita. Oh Tuhan, saya tahu kok Tuhan melarang ini, itu saya tahu kok. Tapi hanya cuma sekedar tahu. Nah Bapak Ibu sekalian, disinilah Injil ini menjadi kabar baik buat kita sekalian. Yesus Kristus adalah pelaku firman yang sempurna. Yesus Kristus adalah pelaku firman yang sempurna. Ia hidup sepenuhnya di bawah otoritas Bapa. Di Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku yang bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ini satu bentuk yang kalau kita perhatikan dan dalami Bapak Ibu sekalian. Ini satu ketaatan yang totalitas, yang mutlak kepada Bapa. Benar-benar menyerahkan bukan kehendakku lagi, bukan keinginan kemanusiaannya yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Ini kita bisa baca di dalam Filipi 2:8. Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, ketaatan Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja mengubah kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, kita jangan puas. Kita jangan puas hanya hadir dalam ibadah. Kita juga jangan puas karena, oh saya rutin kok datang ibadah, puas gitu ya. Puas karena sudah mendengar, ya hanya secara emosional saja gitu ya. Kita perlu bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau bagi saya kerjakan di dalam hari-hari saya? Ya ketika firman menegur dosa kita, ya kita jangan lari dari kita pura-pura sudah tidak mendengar, kita melarikan diri. Jadi tetapi kita berdiam dan kita minta pertolongan daripada Tuhan. Biarkan firman itu terus mengoreksi diri kita, mengoreksi hidup kita, mengoreksi pikiran kita, mengoreksi perkataan kita yang keluar dari lidah mulut kita. Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai nggak dan seturut daripada kemauan Tuhan? Seturut atau tidak? Bapak Ibu sekalian, mulailah dengan langkah kecil dalam ketaatan. Jika firman mengajarkan mengampuni, ampuni. Jika firman mengajarkan berdoa, berdoalah.
Jika firman mengajarkan melayani, untuk melayani Bapak Ibu sekalian, ya melayanilah. Jika firman mengajar hidup kudus, ya tinggalkan dosa itu sekalipun kita merasa bahwa dosa itu nyaman buat kita. Kalau firman mengajarkan kita untuk taat, ya taat. Ya namanya taat itu ya kita nggak ada lagi kita nego dengan Tuhan. Ya kita seringkali nego dengan teman, dengan dosen, dengan segala macam di rekan kita. Tapi dengan Tuhan kita tidak bisa nego. Tuhan sudah katakan, ayo kita lakukan. Tunduk secara totalitas, secara mutlak di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, kiranya ketika orang melihat hidup saya, kiranya melihat hidup Bapak Ibu sekalian, mereka bukan hanya melihat kita ini sebagai pendengar yang rutin, rajin datang beribadah, tetapi melihat dan merasakan kalau kita ini adalah sebagai orang yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Jadi apa yang kita terima, orang lain, kita menerima berkat daripada Tuhan, ya orang lain juga kena dampaknya seperti itu. Orang lain juga ikut merasakan ketika kita hidup taat di hadapan Tuhan. Orang di sekitar kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah diuraikan. Kami terima dengan penuh ungkapan syukur Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menolong kami, memampukan kami, agar kami selalu jalan sesuai dengan seturut daripada kehendak Tuhan. Dan tegurlah kami ketika kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena hanya Engkaulah pengharapan hidup kami yang pasti. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada liturgos. Meresponi firman Tuhan yang telah meneguhkan kita, marilah kita nyanyikan pujian Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu di setiap jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk suku Dani yang merupakan salah satu suku yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Timika, Provinsi Papua Tengah. Masyarakat suku Dani sebagian besar beragama Kristen Protestan yang diperkirakan mencakup lebih dari 90% dari total populasi mereka. Dengan estimasi populasi suku Dani sekitar 90 hingga 100 jiwa yang mendiami kawasan Lembah Baliem dan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Jayawijaya,
diperkirakan ada sekitar 80 hingga 90 orang suku Dani yang beragama Kristen. Suku Dani tercatat sebagai salah satu kawasan dengan presentase pemilu Kristen tertinggi di Indonesia, mencapai hingga 9,5%. Akan tetapi, masyarakat suku Dani belum terlepas dari kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Dengan demikian, mereka masih melakukan berbagai upacara pemujaan arwah nenek moyang. Sebagai bentuk, mereka menjaga dan menghormati roh-roh nenek moyang. Mereka sangat menjaga hubungan baik dengan alam dan hutan, karena mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang laki-laki Swangi Ayoka dan perempuan Swangi Hosile masih ada di hutan-hutan dan tinggal di tumbuhan, pohon, hewan, dan benda-benda. Selain itu, untuk lebih menghormati nenek moyangnya, suku Dani juga membuat kaneka, yaitu semacam lambang nenek moyang yang dibuat dari batu keramat. Pokok doa, kita berdoa supaya orang Kristen di suku Dani dapat mengalami pertobatan sejati dan menjadi sepenuhnya orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka meninggalkan kepercayaan kepada nenek moyang mereka serta dapat menikmati Injil. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan, baik pendeta, misionaris, dan juga mahasiswa teologi yang diutus untuk melayani di suku Dani, supaya terus diperlengkapi, dituntun, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Mari kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mehwa Poliidi. Persilahkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang dalam surga, di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu sempurna. Hingga pada saat ini Tuhan, kami lagi masih diberikan kesempatan untuk kami bersekutu dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Bapa yang ada dalam surga, di saat ini Tuhan, kami telah memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Kami pun telah mendengar firman-Mu di sore hari ini. Dan tibalah bagi kami semua untuk menaikkan setiap doa syafaat kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon, sendengkanlah telinga-Mu untuk setiap doa kami. Biarkanlah Engkau sudi mendengarnya. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan, sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang dalam sorga, di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai di sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia di dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan secara pribadi maupun di dalam keluarganya. Dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai seorang pendidik, terlebih dia sebagai hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah staf RRI ini untuk menjadi seorang pendidik, membentuk setiap mahasiswa yang telah Engkau percayakan. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarkan hikmat daripada Tuhan, kemampuan, kekuatan Tuhan berikan kepada beliau. Berkati juga Tuhan keluarga yang ada, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi harapan di tengah-tengah keluarga, Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya itu Tuhan bisa terselami di dalam kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Bapa yang ada di dalam sorga, kami pun berdoa untuk setiap kami yang telah hadir bersama di dalam persekutuan ini. Engkau berkati kami sebagai dosen, kami sebagai staf yang ada, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, bahkan kami yang telah lanjut usia yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu dalam setiap kehidupan kami, segala kekurangan dan kelebihan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami, bahkan apa yang menjadi cita-cita harapan kami, baik kami sebagai pribadi, baik kami di tengah-tengah keluarga,
baik kami sebagai anak-anak yang ada, bahkan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak, segala kerinduan, segala yang terbaik Tuhan, itulah yang kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Namun terlepas dari semuanya itu Tuhan, adalah Tuhan yang berpengapa di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarkan Engkau memberkati kami. Apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, biarlah itulah yang akan menjadi buah kami di masa yang akan datang. Untuk itu Tuhan, biarkan Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami tanam, apa yang kami pupuk saat ini Tuhan, itu bisa menjadi hasil kami di masa yang akan datang. Berkati kami Tuhan, sebagai orang tua yang ada. Berikan kami hikmat ketika kami mendidik anak-anak kami, sehingga kami dapat menuntun mereka Tuhan, hidup di dalam pengenalan akan Tuhan sejak saat ini, sejak dini Tuhan. Sehingga ketika mereka, anak-anak kami dewasa, mereka tidak akan terjerumus pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan mereka, merusak diri mereka, terlebih merusak cermin Engkau, merusak Engkau di dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan, anak-anak kami bisa menjadi saksi di masa yang akan datang. Bapa yang dalam sorga, berkati kami juga sebagai mahasiswa yang ada, kami sebagai anak-anak yang ada. Tuhan, biarkan Engkau memperlengkapi kami, Engkau bentuk kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami menyelesaikan studi dari tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pemikiran kami, bahkan dalam setiap perilaku kami. Bapa yang ada dalam sorga, kami pun mau berdoa Tuhan untuk para lansia yang bersama-sama dengan kami di dalam peribadatan ini. Kesehatan, kekuatan, sukacita, biarkan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biarkan sampai saat ini Tuhan, di masa tua mereka Tuhan, mereka niscaya terus menjadi teladan bagi kami anak-anak muda yang ada. Biarkan mereka bisa menjadi tiang doa bagi anak cucu cece mereka. Bapa yang ada dalam sorga, di saat ini juga Tuhan, kami semua yang terhimpun dalam persekutuan ibadah ini, kami bersatu hati berdoa untuk suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah Timika, Provinsi Papua Barat, yang pada saat ini Engkau yang Maha Tahu, kehidupan orang Kristen di sana begitu banyak. Mereka yang mengaku percaya kepadamu begitu banyak. Namun di balik kehidupan sebagai orang percaya, ternyata mereka masih hidup dalam kepercayaan kepada leluhur mereka. Mereka masih melakukan upacara-upacara penghormatan kepada arwah-arwah nenek moyang. Untuk itu Tuhan, kami mohon, biarkan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan mereka, biarkan Roh Kudus yang akan berkarya di dalam kehidupan mereka ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika Injil diberitakan, sehingga mereka bisa menjadi orang percaya. Bapa yang dalam sorga, kami pun mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan suku Dani, baik pendeta, misionaris, maupun mahasiswa teologi yang sedang praktek di sana. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan, perlengkapi mereka Tuhan dengan segala yang dibutuhkan di tempat itu Tuhan. Sehingga mereka datang Tuhan dengan membawa keberanian, dengan membawa Injil-Mu Tuhan terlebih khusus. Sehingga Tuhan, mereka semua bisa mengenal Injil Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan suku Dani. Bapa yang dalam sorga, kami pun mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah dari pusat sampai pada ke pelosok-pelosok desa. Tuhan, Engkau yang telah menentukan mereka, Engkau yang telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami,
Untuk itu Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kekuatan, kemampuan di dalam mereka menjalankan visi misi yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan mereka. Biarkan Engkau teguhkan selalu, sehingga apapun yang menjadi tugas panggilan mereka Tuhan, mereka menjalankan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Kami pun mau berdoa Tuhan, untuk para fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang dimarginalkan. Tuhan, Engkau menilik kehidupan mereka, berkati mereka Tuhan. Biarkan dalam kehidupan mereka, dalam keadaan apapun Tuhan, mereka selalu merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun biarlah Tuhan, dalam keadaan seperti apapun mereka saat ini Tuhan, mereka selalu merasa bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang ada dalam sorga, inilah yang menjadi doa kami di sore hari ini. Biarkanlah Tuhan mendengar setiap doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan ketetapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita memberikan persembahan baik melalui kantong dan atau rekening yang tertera. Mari memberi persembahan dan kita nyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami tiap-tiap hari. Engkau pemelihara hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Berkenan Engkau menerimanya dan pakai untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Yornan Masinambodi. Persilahkan. Selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Infinity Reform Remnant Community dan Institut Teologia Insani Internasional, kami menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta Dr. Stefanus Padan, Magister Teologi, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, terima kasih kami sampaikan juga kepada Saudari Malensia Tehuayo sebagai liturgos dan seluruh tim pelayan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah beribadah bersama sore hari ini. Untuk itu, perkenankan kami menyambut sesuai nama yang tertera. Pertama, Bapak James Aldorf, Ibu Pendeta Francisca Emor, Ibu Pendeta Agustina Pasang, Bapak Adolf Sohilait, Bapak Alfred Yehuda,
Opa dan Oma Reviali, Bapak Pendeta Stefri Lumintang, Ibu Pendeta Danik Lumintang, Ibu Pendeta Yohana Fakdauer, Ibu Meiva Polii, Bapak Pendeta Nahorban Fatin, Bapak Pendeta Yulianus Latui Hamalo, keluarga Bapak Jajang Sukarjo, Ibu Sharon dan Ibu Shalin Lumintang, Bapak Tony Weni, Bapak Fritz Potoboda, Ibu Virginia Kolompoy, Ibu Priscilia Tolip, Ibu Regina Timporok, Ibu Sandy Lumintang, Bapak Eklesia Nathanael. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang semua untuk tetap beribadah bersama setiap hari Minggu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore waktu Jakarta, dan untuk ibadah Infinity Reform Remnant Community minggu depan tanggal 14 Juni 2026. Adapun pelayan ibadah yaitu pengkhotbah Ibu Meiva Polii, Magister Pendidikan Kristen, liturgos Ibu Pendeta Sandy Lumintang, dan pelayan ibadah lainnya sebagaimana yang tertulis pada screen. Demikian pengumuman hari ini. Allah Trinitas menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri di tempat dan kita akhiri ibadah ini dengan pujian The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan mari kita bersaat teduh. Amin. Ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji syukur pada sore hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu sekalian, tema saya pada sore hari ini, seperti Bapak Ibu sudah bisa lihat di
flyer yang sudah disebar. Sore hari ini tema khotbah saya ini hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, tema sore hari ini hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ini di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bapak Ibu sekalian, saya mengawali ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, John Calvin pernah mengatakan, ini buku yang pernah saya pernah baca di dalam bukunya di Institute of the Christian Religion. Bapak Ibu sekalian, di mana Calvin ini pernah menulis di buku tersebut bahwa hampir seluruh hikmat yang kita miliki sejauh itu benar dan kokoh itu terdiri dari dua bagian. Pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya, maksud yang ditulis oleh Calvin ini adalah bahwa ketika seorang mengenal Allah yang kudus, ia akan melihat siapa dirinya. Kita melihat diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, persoalannya banyak orang ingin mengenal Allah tanpa membiarkan Allah itu memerintah hidup kita. Ya, banyak orang senang mendengar firman Tuhan. Ya, senang mendengar firman Tuhan. Kemudian menikmati pengajaran yang baik, kemudian saking rajinnya mencatat isi khotbahnya. Bahkan ada yang bisa menjelaskan lagi secara doktrinal dengan baik. Ya, tetapi firman itu di mereka berhenti di telinga dan tidak pernah turun ke hati serta diwujudkan dalam kehidupannya. Ini persoalan yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam tradisi reform, firman Tuhan itu dikatakan memiliki otoritas tertinggi, sola scriptura. Ya, firman bukan hanya sekedar informasi yang kita bisa dengar, kita terima, ya bukan hanya sekedar juga menambah pengetahuan kita. Ya, melainkan firman Tuhan itu memiliki otoritas ilahi yang menuntun respon ketaatan kita sebagai ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, Sproul pernah berkata juga bahwa Alkitab tidak diberikan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi mengubah hidup kita, mengubah hidup manusia. Ya, di dalam nanti pembacaan kita, Yakobus sedang menghadapi persoalan yang sama. Ada jemaat yang senang mendengar firman tetapi gagal menjalankannya. Ya, mereka merasa cukup dengan mendengar. Padahal mendengar hanya mendengar tanpa taat hanyalah menghasilkan satu ilusi kerohanian. Ya, mendengar tanpa ada ketaatan akan hanya menghasilkan ilusi kerohanian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak firman yang sudah kita dengar. Ya, melainkan apakah hidup kita sungguh berada di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Bapak Ibu silakan menyimaknya dari Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi setiap kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagian yang terakhir, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya penjelasan singkat dari kitab Yakobus ini,
Ya, surat Yakobus ditulis kepada 12 suku di perantauan. Ini kita bisa baca di bagian yang pertama, Yakobus 1 ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ini menunjuk kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar karena penganiayaan. Ya, kalau kita melihat konteks dekatnya pada pasal 1 ini berbicara atau tertulis mengenai pencobaan, hikmat, ketekunan, dan penerimaan firman. Ini kita bisa baca juga di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-21. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di ayat 21 itu tertulis, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, setelah menerima firman, Yakobus melanjutkan pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apa respon setelah menerima firman? Ya, jawabannya, ya firman itu harus dilakukan. Ya, kalau kita tadi melihat konteks dekatnya, kemudian kita juga bisa melihat konteks jauhnya dari kitab Yakobus ini secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan tema utama, yakni adalah antara iman dan perbuatan. Ya, Yakobus tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan buah. Ya, kalau saya kembali mengutip dari apa yang disampaikan oleh John Calvin, kita dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang membenarkan tidak pernah sendirian. Ya, artinya perbuatan bukan dasar keselamatan, tetapi bukti keselamatan. Saya ulangi, perbuatan itu bukan dasar keselamatan yang kita terima, tetapi bukti dari keselamatan yang kita sudah terima. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya menemukan struktur teks yang menjadi pembahasan kita, yakni ada dua bagian. Yang pertama, pendengar firman tanpa ketaatan sedang menipu dirinya sendiri. Ini di ayat 22. Kemudian pelaku firman hidup dalam kemerdekaan dan berkat Allah. Ini di dalam ayat 23 sampai yang ke-25. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pembahasan kita ini, poin yang pertama, pendengar firman tanpa ketaatan itu sedang menipu dirinya sendiri. Nah, yang tadi sudah baca di ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita, di dalam teks tersebut itu ada kata pelaku. Ya, di dalam bahasa Yunani itu tertulis poitai, ya, yang berarti ini pelaksana aktif, ya, seseorang yang menghasilkan satu tindakan. Nah, kemudian kita juga di situ melihat ada kata pendengar, akrotai. Ya, ini menunjuk kepada orang-orang yang hanya duduk mendengar pengajaran, hanya duduk mendengar pengajaran. Bapak Ibu sekalian, menariknya pada zaman Yunani kata ini pada zaman itu dipakai untuk murid yang sedang duduk mendengar perkuliahan filsafat, tetapi tanpa benar-benar mempraktekkan apa yang mereka dengar pada saat di kelas tersebut. Bapak Ibu sekalian, Yakobus berkata, masalahnya bukan di mendengar, masalahnya bukan di mendengarnya, tetapi hanya mendengar. Jadi Yakobus menekankan masalahnya bukan mendengar, tetapi hanya menjadi pendengarnya saja. Lalu di situ ada dikatakan paralogisomenoi, yang berarti menipu dengan penalaran yang salah. Kemudian kalau kita perhatikan juga di dalam King James dan NIV, ini ada kalimat yang merujuk hal yang sama dengan apa yang tertulis di dalam bahasa aslinya. Ini bukan ditipu orang lain, bukan ditipu oleh rekannya, bukan ditipu oleh temannya, melainkan menipu diri sendiri. Ya, gambarannya Bapak Ibu sekalian, ya, seseorang berpikir dirinya sehat gitu ya. Berpikir bahwa wah, saya sehat nih, saya sehat karena sudah membaca buku kesehatan. Ya, saya merasa sehat karena sudah baca banyak buku kesehatan.
tapi tidak pernah berolahraga. Jadi cuma sekedar baca tok gitu ya, cuma sekedar baca buku kesehatan mental, kesehatan bagaimana mengatur pola makan, pola tidur, tetapi tidak pernah berolahraga. Tapi akhirnya merasa bahwa wah sudah sehat karena sudah baca bukunya, buku tentang kesehatan. Ya, ini suatu gambaran juga kerohanian kita. Ya, kita sering mendengar khotbah setiap minggu gitu ya. Bahkan di antara kita mungkin kita sudah juga mengikuti ada pendalaman Alkitab, kemudian belajar teologi ya, bahkan melayani. Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini belum tentu menunjukkan hidup kita itu tunduk pada firman Tuhan. Kita rutin datang ke gereja. Kita rutin baca Alkitab. Kita rutin punya waktu saat teduh. Ya, mungkin kita melakukan hal itu semua bukan karena kerinduan kita, tetapi sering ya kadang juga saya merasa bahwa ini karena program seperti itu. Berapa tahun yang lalu ketika saya di gereja pun gitu ya, masih bergabung di salah satu gereja, gereja itu punya program tahunan gitu ya, untuk membaca Alkitab secara berturut-turut gitu ya, menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, akhirnya dipaksakan untuk mendapat berkat gitu ya, seolah mendapatkan berkat. Tapi seringkali ketika saya berinteraksi dengan jemaat, seringkali mereka menyampaikan bahwa sebenarnya saya nggak dapat apa-apa, Pak. Karena merasa bahwa ini cuma sekedar program, nanti di WA Group ngasih tahu, sudah baca gitu ya, saya sudah baca gitu kan, ngasih laporan di WA Group per kelompok gitu ya, oh saya sudah baca. Jadinya hanya sekedar membaca saja. Jadi inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi yang pernah saya dengar. Bapak Ibu sekalian, ada seorang tokoh juga pernah mengatakan, ini tokoh Martin Lloyd Jones, pernah mengatakan bahwa bahaya terbesar dalam hidup orang Kristen adalah menganggap pengetahuan rohani sebagai pengganti ketaatan. Ya, tokoh ini menyatakan bahwa bahaya terbesar orang Kristen itu adalah menganggap pengetahuan yang ada di pikirannya itu udah cukup gitu ya, pengetahuan rohani yang dia baca gitu ya, Alkitab dia baca, kemudian buku-buku yang terkait dengan teologi dia baca, teologi-teologi semua dibaca, akhirnya dianggap wah ini sebagai bentuk ketaatannya, diganti sebagai bentuk ketaatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengetahui, tahu harus mengampuni, tahu harus mengasihi, tahu harus hidup kudus, tahu harus rendah hati. Saya tahu. Ya, hanya pengetahuan gitu ya. Tetapi pengetahuan itu tidak pernah menjadi satu tindakan. Tidak menjadi satu action di dalam hidupnya sebagai orang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah kita sedang hidup dalam ilusi kerohanian itu? Apakah kita yang rutin beribadah ya, hidup dalam ilusi kerohanian itu? Mungkin kita merasa bahwa rohani gitu ya, kerohanian kita karena kita sering merasa wah paling rohani gitu ya, karena sering mendengar khotbah, mendengar firman yang disampaikan. Ya, padahal firman itu belum menguasai hidup kita. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, menipu diri kita sendiri. Itu poin pembahasan yang pertama. Selanjutnya di poin yang kedua, pelaku firman dalam kemerdekaan dan berkat Allah di ayat 23 sampai yang ke-25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, di bagian ini kita jelas menerima gitu ya. Yakobus, kita melihat bahwa Yakobus memakai ilustrasi cermin. Ilustrasi cermin. Ia sumpama seorang yang sedang mengamat-amati
mukanya gitu ya, mengamati di depan cermin bagaimana rupanya, penampilannya gitu ya. Kalau kita perhatikan di situ juga ada kata mengamat-amati. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya itu kata neo gitu ya. Ini berarti melihat dengan cermat, melihat dengan satu ketelitian, melihat dengan satu yang benar-benar baik jelas gitu, dengan cermat. Lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat 24 itu tertulis, ya baru saja memandang dirinya, baru saja melihat dirinya, ia sudah pergi, ya atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Baru dia lihat wajahnya, sudah lupa bagaimana rupanya. Cuma lihat, oh ya sudah beres, rapi, oke tinggal, selesai. Bapak Ibu sekalian, masalahnya bukan di cerminnya. Kembali lagi saya tekankan, masalahnya bukan di cerminnya. Ya, masalahnya orang itu tidak merespon apa yang dilihatnya. Masalahnya orang itu tidak merespon apa yang dilihatnya. Ya, firman seperti cermin yang memperlihatkan kondisi hati kita. Firman itu seperti cermin yang memperlihatkan bagaimana kondisi hati kita. Ya, cermin tidak mengubah wajah kita. Ya, cermin hanya menunjukkan keadaan sebenarnya. Ya, kita tidak punya cermin ajaib begitu ya. Tiba-tiba kita lihat wajah kita yang baru bangun tidur tiba-tiba seperti sudah glowing gitu ya. Ya, tidak ada gitu ya. Ya, firman Tuhan melakukan hal yang sama. Firman Tuhan juga menunjukkan hal yang seperti demikian. Ya, Yakobus memberikan satu analogi bahwa apa yang ditampilkan oleh cermin itulah yang realnya gitu ya, walaupun nampaknya terbalik dari arah kita gitu ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan itu memperlihatkan keadaan diri kita, dosa kita, kesombongan kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, keemosian kita, ketidaktaatan kita, ya kasih kita yang dingin kepada Tuhan. Ini memperlihatkan bagaimana kondisi kita. Ya, namun di ayat 25 itu tertulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, hukum yang memerdekakan. Ya, di sini ada kata meneliti. Ya, di sini pakai kata meneliti, parakipas. Ini berarti membungkuk dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau diterjemahkan secara literal gitu ya, dari bahasa aslinya ini bisa dipakai kata untuk membungkuk atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan jeli. Kemudian ada kata memerdekakan juga di sini. Ya artinya kita sudah sama-sama tahu artinya kebebasan. Ya, ini satu hal yang menarik. Bapak Ibu sekalian, dunia berkata tentang kebebasan itu adalah kebebasan adalah melakukan apa yang saya mau. Jadi bebas saya mau melakukan apa saja yang saya kehendaki, apa saja yang saya mau. Itu arti kebebasan menurut dunia. Kemudian, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebebasan sejati adalah hidup sebagaimana Allah merancangkan bagi kita. Ini ada satu hal yang seperti ada perbedaan di antara arti kebebasan ini. Kemudian juga ada Agustinus berkata bahwa hati kami gelisah sampai menemukan perhentian di dalam Engkau. Ya, Bapak Ibu sekalian, manusia tidak benar-benar bebas hidup dalam dosa. Ya, memang seolah-olah ketika kita tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan itu artinya kita hidup di bawah dosa, ya serasa kita bebas mau melakukan apa saja. Bebas suka-suka saya mau melakukan apa saja. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada firman bukan tentang diperbudak. Jadi ketika kita mengatakan kita mau taat dengan firman Tuhan, itu bukan berarti kita diperbudak dengan firman Tuhan. Justru di dalam firman ada kemerdekaan sejati. Ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa ketaatan kepada firman itu bukan menjadikan kita seperti budak gitu ya. Justru di dalam firman ada kemerdekaan sejati. Bapak Ibu sekalian, di dalam King James dan NIV yang seperti saya sudah sampaikan di slide gitu ya, juga merujuk pada hal berkat bukan datang karena mendengar.
Jadi berkat itu ketika kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari, ya berkat itu bukan karena kita hanya mendengar apa yang kita terima gitu ya hari Minggu ataupun hari-hari lain ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Melainkan ketika firman itu diwujudkan dalam hidup kita. Kita actionkan, kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jika kita jujur Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna menjadi pelaku firman. Kita sering gagal. Kita mendengar firman tentang kasih, tetapi kita membenci. Ketika kita sering mendengar firman tentang kekudusan, tapi masih jatuh dalam dosa. Kita mendengar firman tentang ketaatan, tetapi masih hidup bagi diri kita sendiri. Kita sering gagal. Kita mengulangi kesalahan kita. Berulang-ulang kita lakukan. Di Alkitab kita sering kali baca ampuni, mengasihi, dan ampuni orang yang bersalah. Tapi sering kali hati kita sulit kali untuk mengampuni. Kita mau Tuhan bicara kekudusan. Tapi sering kali kita tidak menjaga kekudusan kita. Kita nggak mau menjaga kekudusan pikiran kita, perkataan kita. Ya kita hanya cuma sekedarnya tahu gitu ya. Ini dari tadi sampaikan. Kita cuma sekedar tahu apa yang firman Tuhan sampaikan dan tertulis kita. Oh Tuhan, saya tahu kok Tuhan melarang ini, itu saya tahu kok. Tapi hanya cuma sekedar tahu. Nah Bapak Ibu sekalian, disinilah Injil ini menjadi kabar baik buat kita sekalian. Yesus Kristus adalah pelaku firman yang sempurna. Yesus Kristus adalah pelaku firman yang sempurna. Ia hidup sepenuhnya di bawah otoritas Bapa. Di Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini satu bentuk yang kalau kita perhatikan dan dalami Bapak Ibu sekalian. Ini satu ketaatan yang totalitas, yang mutlak kepada Bapa. Benar-benar menyerahkan bukan kehendakku lagi, bukan keinginan kemanusiaannya yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Ini kita bisa baca di dalam Filipi 2:8. Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, ketaatan Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja mengubah kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, kita jangan puas. Kita jangan puas hanya hadir dalam ibadah. Kita jangan puas karena, oh saya rutin kok datang ibadah, puas gitu ya. Puas karena sudah mendengar, ya hanya secara emosional saja gitu ya. Kita perlu bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau bagi saya kerjakan di dalam hari-hari saya? Ya ketika firman menegur dosa kita, ya kita jangan lari dari kita pura-pura sudah tidak mendengar, kita melarikan diri. Jadi tetapi kita berdiam dan kita minta pertolongan daripada Tuhan. Biarkan firman itu terus mengoreksi diri kita, mengoreksi hidup kita, mengoreksi pikiran kita, mengoreksi perkataan kita yang keluar dari lidah mulut kita. Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai nggak dan seturut daripada kemauan Tuhan? Seturut atau tidak? Bapak Ibu sekalian, mulailah dengan langkah kecil dalam ketaatan. Jika firman mengajarkan mengampuni, ampuni. Jika firman mengajarkan berdoa, berdoalah. Jika firman mengajarkan melayani, untuk melayani Bapak Ibu sekalian, ya melayanilah. Jika firman mengajar hidup kudus,
Ya tinggalkan dosa itu sekalipun kita merasa bahwa dosa itu nyaman buat kita. Kalau firman mengajarkan kita untuk taat, ya taat. Ya namanya taat itu ya kita nggak ada lagi kita nego dengan Tuhan. Ya kita seringkali nego dengan teman, dengan dosen, dengan segala macam di rekan kita. Tapi dengan Tuhan kita tidak bisa nego. Tuhan sudah katakan, ayo kita lakukan. Tunduk secara totalitas, secara mutlak di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, kiranya ketika orang melihat hidup saya, kiranya melihat hidup Bapak Ibu sekalian, mereka bukan hanya melihat kita ini sebagai pendengar yang rutin, rajin datang beribadah, tetapi melihat dan merasakan kalau kita ini adalah sebagai orang yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Jadi apa yang kita terima, orang lain, kita menerima berkat daripada Tuhan, ya orang lain juga kena dampaknya seperti itu. Orang lain juga ikut merasakan ketika kita hidup taat di hadapan Tuhan. Orang di sekitar kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Soli Deo Gloria.